warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum belajar Ibu mau bertanya, semangat tidak hari ini? Semangat gak? Semangat? Alhamdulillah semangat. Nah, biar kita lebih bersemangat lagi, kita gimana kalau kita tepuk semangat? Ibu yang pimpin, terus nanti kalian ikuti ibu. Bagaimana? Mau ya? Nah, tepuk semangat. 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 Hore. Semangat ya anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau lihat dulu nih meja-mejanya yang kotor atau ada sampah di bawahnya, tolong dibersihkan biar dalam pembelajaran kita hari ini lebih tentram, lebih nyaman karena keadaan kelas yang bersih. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh. Tuh, tolong dengarkan penjelasan Ibu karena nanti Ibu akan bertanya nih sama kalian. Jadi, mohon didengarkan ya penjelasan Ibu. Nah, baik anak-anak, mengenai sejarah dari teks proklamasi tersebut, nah sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, teks proklamasi itu awalnya ditulis oleh Presiden Soekarno atau Bapak Soekarno waktu masa kepemimpinan beliau. Nah, kemudian naskah teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi teks yang asli yang ditulis oleh Bapak Soekarno tadi itu dibuang ke tempat sampah karena sudah digantikan oleh yang diketik oleh Sayuti Melik tadi. Nah, kemudian ada pemuda yang ikut hadir dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dia bernama B.M. Diah. Nah, dia menemukan naskah teks proklamasi yang asli tersebut yang ditulis oleh Bapak Soekarno. Nah, jadi dia ambillah teks proklamasi tersebut. Alasan dia mengambil naskah teks proklamasi yang asli tersebut karena menurutnya itu memiliki sejarah yang tinggi ya, karena naskah tersebut ditulis langsung oleh Bapak Soekarno. Nah, naskah yang asli yang disimpan oleh B.M. Diah tadi itu disimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Kemudian setelah waktu sesudah 46 tahun tersebut, kemudian B.M. Diah memberikannya kepada bangsa Indonesia untuk diserahkan ke pemerintahan Indonesia. Jadi B.M. Diah ini membawa naskah teks proklamasi tersebut pada tanggal 9 Mei 1992 pukul 10.30 yaitu bertepatan pada hari Sabtu. Nah, naskah itu diserahkan kepada Bapak Soeharto. Jadi, setelah diserahkan ke Bapak Soeharto, Soeharto memerintahkan bawahannya untuk menyimpan naskah tersebut ke dalam arsip nasional. Jadi, keputusan dia untuk menyimpan naskah asli tersebut itu merupakan keputusan yang sangat baik karena dia tidak menyimpan naskah asli tersebut, maka kita jadi tidak tahu seperti apa naskah asli yang ditulis oleh Bapak Soekarno tersebut. Nah, anak-anak, ini di depan ini merupakan naskah proklamasi yang asli yang ditulis oleh Bapak Soekarno sendiri. Nah, kalian bisa lihat
di depan ini, nah itu merupakan naskah teks asli proklamasi. Nah, sekarang Ibu minta satu orang yang berani untuk membacakan naskah teks proklamasi yang ada di depan. Yang mau angkat tangan siapa? Iya, silakan. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong untuk Sela karena sudah berani maju dan membacakan teks proklamasi. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan sejarah singkat dari naskah teks proklamasi tersebut. Jadi, naskah teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Bapak Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya yaitu naskah yang asli tersebut dibuang ke tempat sampah lalu ditemukanlah oleh BM Dia. Kemudian disimpannya selama 46 tahun 9 bulan 16 hari tadi. Lalu diserahkan lagi ke pemerintah Indonesia, yaitu pada saat itu bukan Bapak Soekarno lagi yang menjabat sebagai presiden, tapi Bapak Soeharto. Nah, untuk ini apakah sudah paham materi tentang teks proklamasinya? Alhamdulillah sudah ya. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Anak-anak, tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Kalau contohnya nih, misalkan di lingkungan sekitar kita tidak ada sama sekali pepohonan, tanaman, percaya sama ibu, pasti sekitar rumahnya akan terasa panas, gersang karena tidak ada terdapat pepohonan. Nah, selain itu juga dengan adanya tanaman tadi itu akan dapat membersihkan udara sehingga udara yang kita hirup itu lebih segar. Nah, berikut ini contoh dari tanaman yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu tanaman beluntas. Nah, ini kalian bisa baca apa sih tanaman beluntas itu dan apa saja manfaat dari tanaman beluntas. Nah, anak-anak, tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya, yaitu termasuk manfaat bagi kita sebagai manusia dan juga bagi lingkungan. Nah, yang pertama yaitu manfaat dari tumbuhan atau tanaman, yaitu yang pertama bahan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, itu tuh bisa kita jadikan sebagai sumber makanan kita. Selanjutnya, bisa dijadikan juga sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu yang bisa kita pakai, serat kapas. Nah, serat kapas itu dapat kita jadikan untuk membuat kain. Nah, itu salah satu manfaat dari tumbuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bahan bangunan. Nah, tumbuhan yang bisa dijadikan bahan bangunan itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Seperti kayu pada pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti itu dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Seperti rumah kita kan itu kan pasti ada pakai kayunya. Nah, itu merupakan manfaat dari tumbuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu bahan obat. Nah, anak-anak ada yang tahu tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan untuk obat-obat? Nah, jadi banyak sekali tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk obat. Antara lain jahe. Tahu jahe? Iya, jahe itu sangat bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya untuk mengobati batuk. Selanjutnya daun kumis kucing. Nah, daun kumis kucing itu dapat menyembuhkan penyakit ginjal. Nah, yang selanjutnya yaitu daun jambu biji. Ada yang pernah makan daun jambu biji? Nah, biasanya tuh ada di rumah-rumah. Kalau di rumahnya masih ada buah jambu biji, nah itu dapat kalian gunakan kalau kalian sakit diare.
Nah, jadi itu manfaat dari tumbuhan sebagai bahan untuk obat. Sebenarnya masih ada banyak, tapi ibu hanya menyebutkan itu. Selebihnya bisa kita pelajari lagi di luar, bisa kalian cari-cari atau bisa kalian tanyakan. Selanjutnya ada lagi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, yang kelima yaitu sebagai bahan industri. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu getah dari pohon karet. Nah, getah dari pohon karet itu dapat digunakan untuk pembuatan ban. Tahu kan ban? Ya, untuk sepeda, untuk motor, untuk mobil. Nah, itu bisa dari pohon karet tersebut. Diambillah getahnya lalu dibuat ban. Nah, selanjutnya yaitu getah dari pohon pinus. Nah, getah dari pohon pinus itu dimanfaatkan sebagian orang dalam industri atau dalam pembuatan cat. Ya, cat untuk rumah biar lebih berwarna. Selanjutnya yaitu kayu dari pohon pinus. Pohon pinus ini digunakan dalam industri untuk pembuatan kertas. Nah, jadi buku yang kalian gunakan itu asal mulanya dari pohon pinus. Jadi, biar tidak merusak ekosistem atau tidak memunahkan pepohonan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalian harus bisa meminimalisir penggunaan kertas. Contohnya tidak mencoret-coret kertas yang tidak penting. Jadi kalian tulis di buku kalian yang menurut kalian itu memang penting. Jangan kalian tulis yang tidak penting. Selanjutnya yaitu buah kelapa sawit. Nah, buah kelapa sawit tersebut bisa digunakan untuk pembuatan minyak. Nah, minyak apa? Yaitu minyak goreng. Nah, jadi yang biasa kalian kalau misalkan mau goreng telur, mau goreng tempe, nah itu minyaknya biasanya dari kelapa sawit. Nah, selanjutnya yang keenam, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami. Nah, contohnya yaitu sawi dan pandan. Sawi dan pandan warnanya apa? Hijau, ya. Jadi, sudah pasti sawi dan pandan itu dimanfaatkan sudah pasti sawi dan pandan itu pemanfaatan sebagai bahan pewarna alaminya yaitu dijadikan warna hijau. Selanjutnya yaitu wortel. Nah, wortel itu untuk pewarna jingga. Dan selanjutnya yaitu kunyit. Nah, kunyit itu jadi warna kuning. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air. Nah, dengan adanya tumbuhan, itu tentu akan menjaga kualitas air yang ada di lingkungan kita. Contohnya yaitu tanaman bakau. Kalau mungkin di sekitar kita mungkin jarang ya kita temukan tanaman bakau. Tapi kalau kalian lihat di daerah yang terdapat air tawar atau air asin atau air laut, nah di pantai ya itu biasanya ada tanaman bakau. Nah, tanaman bakau itu menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga punya manfaat nih bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu Ibu punya satu contoh yaitu keong sawah. Nah, kalian bisa baca di buku kalian juga ada. Nah, apa sih manfaat dari keong sawah tersebut? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu penghasilan bahan pangan. Nah, manusia sering sekali memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging dari hewan tersebut, terus telurnya, terus susunya. Nah, hewan apa tuh contohnya tuh? Ayam, sapi, kambing, dan berbagai macam. Nah, itu merupakan manfaat dari hewan. Nah, selanjutnya yang kedua, sebagai penghasil bahan pangan. Nah, hewan memiliki manfaat terkait
terkait kebutuhan sandang. Seperti kain sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra, kemudian domba, bulu domba itu dapat menghasilkan benang wool. Selanjutnya kulit hewan seperti kulit hewan kulit ular, kulit buaya atau kulit hewan seperti sapi, ya itu bisa dijadikan sebagai pembuatan jaket ataupun tas atau dompet. Nah, itu merupakan dari manfaat hewan dari penghasil untuk bahan sandang. Nah, selanjutnya yaitu penghasil bahan kerajinan. Apa? Contohnya yaitu kulit sapi dan kerbau. Kulit sapi dan kerbau tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Nah, selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kop. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat yaitu penghasil pupuk organik. Nah, anak-anak, kotoran dari hewan itu bisa dijadikan untuk pupuk organik. Nah, contohnya seperti kotoran sapi dan kambing. Karena kotoran sapi dan kambing tersebut dapat dijadikan pupuk organik yang baik dan tidak merusak atau membahayakan bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat dari hewan ya bagi manusia dan lingkungan, yaitu sebagai penghasil tenaga. Nah, contohnya yaitu tenaga gajah. Nah, tenaga gajah sendiri itu dimanfaatkan untuk mengangkat kayu. Kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, yang pernah wisata ke Jogja atau pernah lihat kuda delman, nah itu merupakan contoh dari pemanfaatan hewan di bidang penghasil tenaga tersebut. Anak-anak, pada halaman 64 itu ada lembar kerja diskusi. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok, kemudian kalian kerjakan. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian kerjakan lembar diskusi tersebut, kemudian kumpulkan. Nanti salah satu dari kelompoknya, teman kelompoknya itu maju ke depan untuk mempresentasikan atau untuk membacakan hasil jawaban atau hasil diskusi kelompok tadi. Baik, Ibu tunggu ya 15 menit. Baik, apakah sudah? Alhamdulillah sudah. Nah, sekarang siapa yang mau maju untuk membacakan hasil diskusinya? Angkat tangan. Ya, Rina, silakan maju. Iya, beri tepuk tangan untuk Rina karena sudah berani maju ke depan. Nah, karena waktunya sudah habis dan kalian juga pasti tidak sabar untuk pulang. Nah, Ibu akan sedikit menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat dari teks proklamasi. Mulai dari siapa yang awal mulanya menulis naskah teks tersebut, yang mengetik, yang menemukan. Nah, selanjutnya tadi kita juga membahas tentang manfaat tumbuhan atau manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, seperti itu. Ibu harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di halaman 69, nah itu ada tugas rumah. Kalian bisa kerjakan di rumah minggu depan, pertemuan di minggu selanjutnya dikumpulkan. Nah, udah pada mau pulang? Baik, sebelum pulang rapikan dulu mejanya, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, baru habis itu kita pulang. Sudah? Baik, sebelum pulang kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.